Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 di triwulan yang kedua di tahun 2025 ini. Satu pelajaran yang sangat penting dengan judul Ruth dan Esther. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih lengkap, lebih dalam, mari kita berdoa, kita memohon hikmat surgawi, kecurahan Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh dituntun kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ruth dan Esther. Ayat inti terdapat di dalam Esther 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, Alkitab penuh dengan wanita yang memainkan peran penting dalam Alkitab. Hawa, yang namanya berarti kehidupan, karena ia adalah ibu dari segala yang hidup, adalah orang yang meneruskan benih mesianis yang membawa kepada kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Kejadian 3 ayat 15. Dalam pelajaran ini, kita akan berfokus pada dua wanita penting yang memberikan nama mereka dalam kitab-kitab Alkitab, yaitu Ruth dan Esther. Terlepas dari perbedaan waktu dan latar belakang kisah mereka, dalam berbagai hal kedua wanita ini memberi contoh karakter dari banyak wanita yang ditunjuk Tuhan untuk membantu menyelamatkan Israel. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Mari kita pelajari. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Kelaparan di Rumah Roti. Tuhan mengizinkan umat manusia menuai konsekuensi dari pemberontakan terhadapnya. Tetapi tanpa melanggar kehendak bebas kita. Dia selalu hadir, selalu bekerja dalam sejarah manusia, selalu menggerakkan kita menuju penyelesaian akhir dari masalah dosa dan penderitaan. Kisah Ruth memberikan salah satu contohnya. Sangat ironis, terjadi kelaparan yang melanda Bethlehem, satu kota yang namanya berarti rumah roti. Rut 1 ayat 1. Ini juga mengingatkan kita pada kelimpahan di Taman Eden, di mana Tuhan memberitahu Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 16. Umat manusia memulai keberadaannya dalam kelimpahan di bawah asuhan seorang pencipta yang murah hati. Tetapi kemudian menukar peran mereka sebagai pemelihara ciptaan dengan perbudakan dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kata Tuhan kepada Adam. Saudara, seperti Naomi, kita telah dirampas dari warisan yang semula direncanakan Tuhan untuk kita miliki dan hidup kita menjadi sulit. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 5. Awalnya Tuhan merancang manusia untuk menaklukkan seluruh dunia yang belum tersentuh dosa. Tetapi sekarang kita dihadapkan pada tugas untuk menaklukkan dunia yang jatuh. Manusia yang egois bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka menyebabkan banyak sakit hati dan penderitaan. Di antara keserakahan manusia dan kerusakan akibat dosa, dunia kadang-kadang tampaknya menaklukkan kita lebih dari kita menaklukkannya. Namun, suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Di pelajaran hari Senin dengan judul Ruth
dan Boas. Naomi telah kehilangan segalanya dan dia kemungkinan besar kembali untuk menjual tanahnya untuk melunasi utangnya sebelum mereka pindah ke Moab. Tuhan telah menyediakan di Israel bagi orang-orang yang kehilangan untuk merebut kembali warisan mereka di tanah perjanjian. Seorang kerabat dekat dapat menebus tanah itu untuk mereka. Imamat 25 ayat 25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Boas bukan hanya seorang petani yang baik hati. Dia adalah seorang sanak saudara dari Naomi. Ini adalah berita terbaik. Dia berperan menebus kembali apa yang telah hilang daripada Naomi. Orang-orang Kristen memahami Boas sebagai tipe dari Kristus yang bukan hanya pencipta kita, tetapi memilih untuk menjadi sanak saudara kita. Manusia yang nyata, daging dan darah. Salah satu alasan mengapa berulang kali dia menyebut dirinya anak manusia. Matius 12 ayat yang ke-8. Saudara, banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan mengizinkan kita masuk surga jika kita mencentang semua kotak yang benar pada inventaris moral. Tetapi dia akan melakukannya dengan enggan karena kita telah melanggar secara teknis. Gambaran Kristus yang diungkapkan dalam Boas sepenuhnya menggantikan pemikiran semacam itu. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, terlepas dari kemiskinan rohani kita yang mendalam. Dia menginginkan kita sebagai pengantinnya. Sebagai pelajaran hari Selasa dengan judul Boas sebagai penebus. Penghalang bagi Boas untuk menebus tanah milik Naomi dan menikahi Rut adalah adanya penebus yang lain yang memiliki hak atau klaim. Rut 3 ayat 12. Jika kita menganggap Boas sebagai tipe dari Kristus, situasi ini dapat mengungkapkan masalah yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Kristus mengasihi kita, tetapi ada kerabat lebih dekat yang juga mengklaim, yaitu iblis. Kita dapat melihat adegan ini dalam hal berikut. Yang pertama, iblis menyampaikan kepada Tuhan bahwa Ayub adalah miliknya. Hati Ayub tidak benar-benar setia kepada Tuhan. Dia setia semata-mata karena Tuhan memberkatinya dan menjadi pagar pelindungnya. Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 11. Yang kedua, iblis berselisih dengan Mikael memperdebatkan tubuh Musa. Yudas 1 ayat 9. Ini menyeratkan bahwa iblis sedang membuat semacam klaim atas Musa. Dalam pena inspirasi, hamba Tuhan Ellen G. White menulis sebagai berikut. Untuk pertama kalinya, Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang percaya itu mendekati kubur itu, iblis merasa khawatir atas kemenangannya itu. Bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, ia berdiri memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai hak miliknya. Ia membanggakan bahwa hamba Allah itu telah menjadi tawanannya. Ia menyatakan bahwa Musa sekalipun tidak sanggup menuruti hukum Allah, bahwa ia telah mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang menjadi hak Tuhan. Dosa yang sama yang telah menyebabkan diusirnya setan dari surga dan oleh pelanggaran telah berada di bawah kekuasaan setan. Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 79 dan 80. Saudara, dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12, Boas melakukan perjalanan ke pintu gerbang Bethlehem, kota tempat Kristus memasuki dunia kita
sebagai kerabat dekat kita. Para tua-tua berkumpul dan akhirnya kasut atau simbol kepemilikan ditukar. Pintu gerbang sebuah desa adalah tempat kasus-kasus diputuskan. Ini adalah jenis adegan penghakiman. Penghakiman seperti yang dijelaskan dalam Daniel 7 bagi umat manusia adalah menguntungkan orang-orang kudus. Tetapi itu terjadi karena Kristus membayar harganya untuk kita. Seperti yang Boas lakukan untuk pengantinnya. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Haman dan Iblis. Dalam kisah Ester, kita bertemu Haman yang haus akan posisi dan kekuasaan. Dia diberi gelar yang sangat menonjol di kerajaan, di atas semua pembesar lainnya. Ester 3 ayat 1. Namun dalam cerita selanjutnya adalah Ester 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Haman menaruh dendam kepada Mordekai dan dia bertekad untuk melenyapkan semua kaum Mordekai dari muka bumi. Dalam Yeskiel 28 ayat 11 sampai dengan 15 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15 tentang Lusifer, kita menemukan beberapa persamaan dengan Haman, yaitu Lusifer menolak untuk tunduk pada supremasi Tuhan. Bahkan ia menuntut disembah. Hal ini nampak jelas dalam kisah pencobaan kepada Kristus. Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa nafsu iblis akan kekuasaan dan penyembahan membawa dunia ini kepada krisis terakhir. Penipuannya begitu meyakinkan dunia. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara, pemeliharaan hari Sabat menjadi tanda pengakuan kepada supremasi pencipta. Tetapi Lucifer tidak menyukai hal itu. Ellen G. White menuliskan, ketika hari Sabat akan menjadi titik khusus pertentangan di seluruh kekristenan, penolakan terus-menerus dari minoritas kecil untuk tunduk pada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi objek eksekusi universal. Dalam Signs of the Times 22 Februari 1910. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Untuk Saat Seperti Ini. Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, beberapa orang telah melihat ramalan krisis terakhir sejarah dunia ini dengan ketakutan dan gemetar. Tidak diragukan lagi, saat terakhir tidak akan mudah bagi umat Tuhan. Tetapi sama seperti ramalan masa-masa sulit itu pasti adanya, demikian pula dengan janji pembebasan dari Tuhan itu juga pasti. Saat nubuatan 1260 tahun, yaitu tahun 538 Masehi sampai dengan tahun 1798 Masehi, yang menjadi abad ke-8 berakhir, Tuhan membawa mempelai wanita keluar dari persembunyiannya untuk membawa pekabaran terakhirnya kepada dunia ini, yaitu
pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Inilah saatnya bagi kita untuk terlibat memberitakan pekabaran masa kini bagi dunia ini sebelum krisis akhir tiba. Esther tidak sendirian saat menghadapi penganiayaan yang dilancarkan terhadap rakyatnya oleh Haman. Dia mendapat bantuan dari raja dan rakyatnya akhirnya dibebaskan. Kita juga tidak sendirian saat kita memasuki saat-saat terakhir sejarah bumi. Sang Raja ada di pihak kita dan umat Tuhan akan dibebaskan juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, tanpa melanggar kehendak bebas kita, Tuhan selalu hadir, selalu bekerja dalam sejarah manusia, selalu menggerakkan kita menuju penyelesaian akhir dari masalah dosa dan penderitaan. Yang kedua, Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, terlepas dari kemiskinan rohani kita yang mendalam. Dia menginginkan kita sebagai pengantinnya. Yang ketiga, penghakiman Daniel 7 bagi umat manusia adalah menguntungkan orang-orang kudus. Tetapi itu terjadi karena Kristus membayar harganya untuk kita. Seperti yang Boas lakukan untuk pengantainya. Yang keempat, pemeliharaan hari Sabat menjadi tanda pengakuan kepada supremasi pencipta. Dan yang kelima, inilah saatnya bagi kita untuk terlibat memberitakan pekabaran masa kini bagi dunia ini sebelum krisis akhir tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada kisah-kisah tentang Esther, tentang Rut, sebagai gambaran bagaimana umat Tuhan di zaman akhir akan menghadapi krisis yang sama. Tetapi Tuhan, pencipta, Raja Surga, ada di pihak kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, kebenaran semakin menguatkan akan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi mari kita terus menyelidiki akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.